Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Ika harapkan semuanya dalam keadaan sehat ya. Baiklah, untuk minggu kemarin Bu Ika sudah memberikan materi mengenai belajar kelompok yang efektif. Bu Ika harapkan semuanya sudah membaca dan mempelajarinya ya. Kemudian untuk pertemuan kali ini, Bu Ika akan mencoba untuk menjelaskan mengenai belajar kelompok yang efektif. Kemudian nanti jika setelah Bu Ika menjelaskan ada hal-hal yang masih belum jelas atau kalian belum mengerti, boleh nanti silahkan bertanya di grup atau melalui WA pribadi ya. Oke, kita mulai saja. Belajar kelompok yang efektif. Nah, tujuan kita mempelajari hal ini yaitu yang pertama, agar peserta didik atau siswa dapat memahami pengertian belajar kelompok. Kemudian yang kedua, agar siswa dapat memahami belajar kelompok yang efektif. Dan yang ketiga, agar siswa memahami hal-hal yang harus diperhatikan dalam kegiatan belajar kelompok. Nah, mari kita bersama-sama mencari tahu terlebih dahulu apakah itu belajar kelompok. Belajar kelompok adalah model pembelajaran di mana siswa belajar bekerja sama dalam sebuah kelompok untuk menyelesaikan tugas belajar. Jadi yang disebut belajar kelompok itu ada beberapa orang ya yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas belajar. Kemudian pengertian belajar kelompok yang kedua yaitu kegiatan belajar dalam kelompok dengan tujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Jadi belajar kelompok itu adalah belajar bersama di dalam suatu kelompok untuk mencoba memecahkan masalah yang ada. Itulah yang disebut dengan belajar kelompok. Kita lanjutkan lagi. Tujuan belajar kelompok. Tujuan belajar kelompok yaitu mengembangkan cara berpikir kritis dalam memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan bersosialisasi dan komunikasi. Nah, belajar kelompok ini tujuannya untuk apa? Untuk memecahkan masalah. Kalian berlatih berpikir untuk memecahkan suatu masalah. Kemudian juga untuk agar bisa bersosialisasi atau berhubungan dengan orang lain, berkomunikasi dengan orang lain. Jadi kalian belajar untuk berpikir, bersosialisasi, dan berkomunikasi. Itu tujuannya yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu untuk meningkatkan kepercayaan diri kalian ya. Dalam belajar kelompok itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan diri. Kemudian yang ketiga, agar kalian dapat memahami dan menghargai orang lain. Kemudian selanjutnya adalah manfaat belajar kelompok. Manfaat belajar kelompok ini ada banyak ya. Yang pertama, meningkatkan motivasi belajar atau semangat belajar ya. Karena kalau kalian belajar bersama-sama itu akan menambah semangat. Kemudian yang kedua yaitu saling berbagi informasi dan pengetahuan. Ya, jadi kalian jika punya informasi atau tahu mengenai sesuatu itu kalian akan berbagi dengan teman yang lain yang belum memiliki informasi atau pengetahuan yang banyak seperti kalian. Jadi saling membagi informasi ya. Kemudian juga manfaat belajar kelompok adalah membangun komunikasi timbal balik ya. Yaitu dengan adanya diskusi kamu dapat mengemukakan pendapat ya, saling mengemukakan pendapat masing-masing. Kemudian meringankan tugas yang diberikan itu pasti ya, karena tugas itu kalian kerjakan bersama-sama jadi akan lebih ringan. Kemudian yang lanjut, belajar lebih menyenangkan
Ya, kalau kalian belajar bersama-sama, itu pastinya akan lebih menyenangkan daripada belajar sendiri. Kemudian yang terakhir adalah meningkatkan kualitas kepribadian. Yaitu apa saja? Kerjasama, toleransi, berpikir kritis, dan disiplin. Itu manfaatnya jika kalian belajar kelompok. Kemudian, belajar kelompok yang efektif. Nah, itu apa saja yang perlu diperhatikan? Yang pertama, kalian pilih teman kalian yang cocok, ya, antara 3-5 orang. Ya, kemudian setelah itu kalian sepakati bersama-sama. Kalian ingin belajar kelompok di mana, kapan, dan apa yang akan dibahas. Kemudian setelah itu juga kalian menetapkan pimpinan kelompoknya siapa yang mengatur diskusi ya. Kemudian siapa yang akan menulis hasil diskusi. Kemudian yang terakhir adalah ciptakan suasana belajar yang serius tetapi santai. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam belajar kelompok yang efektif itu yang pertama adalah pembentukan kelompok seperti tadi ya. Jadi kelompok dibentuk sekitar 3-5 orang itu ya. Anggotanya adalah teman-teman atau orang-orang yang saling cocok gitu ya. Kamu pilih yang cocok dengan kamu. Kemudian tempat belajar. Tempat belajar itu juga harus dipilih, jangan sembarangan ya. Tempat belajarnya harus yang jauh dari keramaian, kemudian tempatnya yang terang gitu ya. Kemudian yang lanjutnya adalah persiapan belajar. Sebelum belajar kelompok, kalian harus persiapkan bahan-bahan atau materi-materi yang akan kalian selesaikan, ya, akan kalian diskusikan dalam belajar kelompok. Kemudian waktu belajar, kalian juga harus menentukan waktunya kapan, gitu ya. Lebih baik sore atau mungkin lebih baik pagi hari atau siang hari, itu kalian harus menentukan terlebih dahulu. Kemudian cara pelaksanaannya, ya. Kalian harus tentukan nanti melaksanakannya itu bagaimana. Apakah dipimpin oleh temanmu, kemudian diskusinya bagaimana, siapa dulu yang ingin mengemukakan pendapat bergantian, ataukah siapa dulu yang memiliki ide gitu ya. Jadi pelaksanaannya bagaimana itu kalian tentukan terlebih dahulu. Nah, itulah tadi ya mengenai belajar kelompok. Jadi kalian akan lebih senang, akan lebih semangat kalau belajar bersama-sama dengan teman yang lain, teman yang kalian cocok ya. Nah, itu dalam belajar juga kalian harus serius tetapi santai. Itu tadi penjelasan mengenai belajar kelompok. Bu Ika harapkan kalian bisa mempraktekannya ya. Jadi semua materi BK itu Bu Ika harapkan kalian bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu sangat bermanfaat untuk kalian semua. Itu ya anak-anak. Sekali lagi nanti kalau masih ada pertanyaan yang belum jelas apa, bisa kalian tanyakan lewat grup atau lewat Japri. Demikian, tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.